Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri. Perkenalkan, saya Supriyono. Saya Istinur Aziza. Kami dari Universitas Kiai Haji Abdul Hafaz Jombang. Dalam rangka Top Fair IAIN Ponorogo. Dengan bangga, kami mempresentasikan produk kami dengan judul Rumah Rempah Indonesia. Inovasi platform usaha kolaborasi petani rempah khas Indonesia. Berlatar belakang dari adanya rempah-rempah khas Indonesia yang memiliki potensi yang luar biasa, dan ditambah lagi rempah-rempah Indonesia menjadi salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Namun karena kurangnya pengembangan dan pengelolaan dengan baik, petani di Indonesia, khususnya rempah-rempah itu tidak bisa berkembang dengan baik atau kurang makmur seperti itu. Adapun analisa atau survei yang kami lakukan terhadap kelompok petani rempah yang ada di Indonesia, antara lain permasalahannya adalah adanya kurangnya mengerti tentang kualitas rempah itu yang bagus seperti apa sih gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan produk yang memang kita masih minim gitu. Contohnya kayak belum adanya promosi yang secara digital, terus proses packing yang memang belum mewadahi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adanya kurangnya pemberdayaan dari pemerintah terkait terhadap para petani ini. Misalnya nih, para petani itu kalau misalnya produknya jelek atau kurangnya kualitas bagus, biasanya para petani itu beralih fungsi, yang dimana sebelumnya rempah-rempah dia beralih fungsi terhadap menjual produk lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kami dari Rumah Rempah Indonesia dengan bangga menjadi satu platform proses kolaborasi usaha Partner, yang mana yang pertama ada petani rempah. Jadi kami menjadi partner atau mitra untuk pasokan rempah. Yang kedua, komunitas petani rempah menambah relasi mitra petani baru. Untuk selanjutnya yaitu investor. Kami mengembangkan bisnis ini, kami memerlukan tambahan dana untuk bisa mengembangkan usaha ini. Untuk selanjutnya ada komersial partner. Untuk uptrending, rempah kami juga akan berpartner dengan supermarket dan pabrik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jasa transportasi. Kami juga bekerja sama dengan jasa angkut untuk membangun dan mengangkut hasil petani rempah ke rumah produksi. Untuk yang selanjutnya itu ada Dinas Pertanian Jombang. Jadi kami untuk mengembangkan SDM petani, kami juga menggandeng Dinas Pertanian untuk membantu mendukung. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu Key Resort. Adapun beberapa yang dibutuhkan yaitu yang pertama alat pembersih rempah, alat packing, tim operasional, tim marketing, dan yang terakhir yaitu ada tim quality. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu ada aktivitas. Yang pertama, marketing dan business development. Kita mencari konsumen baru dan bekerja sama dengan pembeli. Yang kedua ada operasional, survei mitra atau petani, MOU, ada juga proses pembelian rempah ke mitra, ada proses kualifikasi dan pembelian jenis permintaan dan variasi rempah. Untuk yang selanjutnya ada konfirmasi pesanan ke konsumen. Yang terakhir yaitu packing. Adapun value proposition yang kita tawarkan kepada konsumen, yang pertama adalah adanya layanan live selling. Jadi konsumen bisa membeli secara langsung melalui virtual untuk mengetahui kualitasnya. Lalu kita ada fasilitas pemberdayaan bagi petani untuk meningkatkan hasil pertanian rempah bagi petani juga. Lalu kita ada variasi produk yang bervariatif. Lalu ada layanan lengkap. Yang selanjutnya adalah model bisnis kolaborasi. Jadi kita di sini mengkolaborasikan antara petani juga kita ikut kolaborasikan, sama pembeli juga kita ikut kolaborasikan. Lalu harga yang terjangkau. Adapun standarisasi harga rempah, jadi standarisasi ini tidak ada kita standarnya yang sama dan kita sesuai dengan pasar yang saat ini harganya seperti itu. Ataupun ada kualitas produk yang terjaga. Terus kita juga ada free ongkir untuk area proses Jombang Kota. Lalu kita juga mudahnya akses ya komunikasi konsumen kepada kita. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Adapun alur kerja dalam bisnis ini adalah yang pertama, tim operasional akan melakukan survei ke mitra. Nah, survei ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih lahan mereka, lokasi mereka, dan produk mereka. Lalu melakukan MOU dan kerjasama. Setelah itu baru kita bertanya produk apa yang di sini memang produk unggulan mereka. Setelah itu kita ada foto katalog serta penentuan harga. Lalu tahap 2 adalah tim marketing akan melakukan penawaran dan penjualan kepada si konsumen. Baik si pasar maupun pabrik maupun komersial. Nah, setelah itu si konsumen, kita akan mengarahkan konsumen untuk mengetahui bagaimana sih cara pemesanan di Rumah Rempah Indonesia ini.
Nah, kita menggunakan media WhatsApp Business. Nah, setelah itu kita menjelaskan cara pemasarannya bagaimana, lalu ada proses pemilihan produk secara virtual maupun bisa menawarkan tawar-menawar secara langsung dalam konsep bisnis ini. Nah, lalu setelah cocok, setelah oke, baru bisa pilih, baru ada proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini bisa dilakukan secara COD maupun payment seperti itu. Namun untuk COD sendiri ada ketentuannya yang berlaku. Setelah cocok, setelah bayar, baru ada proses pengiriman. Ada jenis rempah-rempah yang kita tawarkan mulai dari jahe merah, temulawak hingga asam jawa. Kenapa kita pilih produk ini? Karena saya rasa produk ini benar-benar potensial untuk dipasarkan di pada konsumen seperti itu. Yaitu ada customer relation. Yang pertama, kerjasama berkelanjutan. Fungsinya untuk menambah hubungan kita melakukan MOU. Yang kedua, ada packing dan cold calling, melakukan presentasi ke pembeli skala besar. Yang ketiga, ada kita memberikan diskon terhadap pembeli. Yang keempat, event partner, yaitu setiap rumah rempah Indonesia mengadakan event selalu mengajak konsumen untuk berpartisipasi. Untuk selanjutnya ada branding, kita mengaktifkan sosial media seperti IG, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada updating produk dan harga. Guna menjaga relation, kita selalu update produk baru dan harga guna konsumen tertarik lagi. Untuk selanjutnya yaitu ada blasting WhatsApp. Channel untuk menjangkau konsumen kita yang kita lakukan adalah pertama mengikuti pameran rempah-rempah, di mana kita ini ingin mengenalkan rempah-rempah dari hasil rempah-rempah dari mitra kita biar terjadi pembelian secara langsung seperti itu. Terus ada sosial media kami, kita akan mengoptimalkan di Instagram, Facebook dan WA bisnis. Lalu kita akan join dengan komunitas pedagang rempah-rempah, di mana itu jangkauannya lebih luas lagi gitu. Lalu kita di sini juga ada di reselling, kita menjualkan secara langsung khususnya di pasar-pasar dan konsumen B2C. Lalu kita akan membuka pasar dadakan di pusat-pusat potensial seperti di pasar atau di alun-alun seperti itu. Lalu kita juga akan business development partner, di mana yang kita akan lakukan khususnya di komersial ya, pabrik atau supermarket, yang dimana untuk menjalin kerjasama bahwa dari produk hasil dari rumah rempah ini berkualitas loh untuk bahan baku, pasokan bahan baku mereka seperti itu. Adapun customer segment, yang pertama adalah konsumen B2B, pedagang rempah-rempah yang ada di pasar, itu adalah salah satu customer segment kita. Terus ada konsumen B2B komersial seperti supermarket, pabrik, dan rumah makan, itu sesuai permintaan mereka, misalnya minta udah di packing, kita juga sudah siap. Terus kita juga ada konsumen B2C biasa seperti rumah tangga, kita juga bisa melayani. Terus kita juga konsumen skala besar, misalnya jajan yang membutuhkan rempah-rempah banyak, kita juga siap melayani. Lalu segmen yang terakhir adalah pedagang jamu dan bumbu. Selain itu kita juga sama segmen seperti wilayahnya, itu ada mulai dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu juga ada porsinya sendiri seperti itu. Adapun struktur biaya yang kita gunakan dalam membangun bisnis ini adalah modal awal Rp21.300.000, biaya tetap Rp7.400.000, biaya transportasi Rp1 juta dalam 1 bulan, biaya variabel Rp7.100.000 dalam 1 bulan, dan gaji karyawan Rp4 juta dalam 1 bulan. Revenue stream dalam pembuatan. Adapun revenue streamnya adalah harga jual adalah Rp20.000 dalam 1 kilo, itu salah satu produk ya. Adapun penjualan adalah Rp16.760.000 dalam 1 bulan. Keuntungan bersih yang diperoleh adalah Rp4.660.000 dalam 1 bulan. BOP-nya 6 bulan. Wow, menarik bukan? Adapun laporan rugi adalah dalam 1 tahun adalah Rp55.920.000. Aduh, laporan kas adalah Rp40.210.000. Wow, menarik bukan untuk berinvestasi? Kenapa ya VOC dengan rempah-rempah Indonesia biasa semaju itu? Sedangkan kita yang punya rempah tidak bisa memproduksi semaju VOC. Ada apa sih Besti? Janji gak rempah-rempah, janji gak mau nangis. Aku bingung nih, kenapa VOC bisa semaju itu dengan rempah Indonesia? Sedangkan Indonesia yang punya rempah tidak bisa memproduksi semaju itu. Tenang, gak usah galau dan gelisah. Nah, kami ada solusi loh, yaitu Rumah Rempah Indonesia. Solusi rempah khasnya Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.